Lebih dari 2 pekan menghilang, seorang ASN di Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas terbakar. Setelah jasad yang ditemukan di kawasan Marina dipastikan Iwan Budi Semarang dengan baik-baik menyerahkan diketahui tidak memiliki catatan buruk selama berkarir di Pemkot Semarang. Rupanya pria yang disapa Iwan tersebut saat ini berstatus sebagai saksi dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Persidangan kan harus logika, nggak bisa melibatkan perasaan. Penyelidikan juga perlu motif. Psikopat yang sedang berkeliaran, kebetulan Tapi fitrahnya manusia itu mencintai sesama manusia. udah ditutupin koran di pinggir jalan aja, Ya. langsung pusing aja. Ya, luar biasa kali ya. Jadi mau makan. Mungkin itu juga keterbiasaan. Oh iya. Lama kelamaan saya beli rokok terus. Kini ku coba sekali lagi, walaupun tidak pasti. Setelah ku lalui penuh percaya diri, saat sesuatu menjadi sebuah teka-teki, kan tetap ku jalani untuk menyingkap misteri. Tet. Iwan Budi Prasetya tahu nggak? Orang berita udah kasih tahu dulu beritanya. Iwan Budi Prasetya seorang ASN asal Semarang. Iya. Kerja di Pemkot Semarang. Pemerintahan kota ya. Betul, ditemukan tewas Innalillahi di kawasan Pantai Marina Semarang. Sehari menjelang dia bersedia bersaksi menjadi saksi kasus dugaan korupsi hibah. Saksi. Dia bersedia menjadi saksi hibah tanah dari Perumahan Bukit Semarang kepada Pemkot Semarang. Korupsinya itu jadi ada anggaran sebesar 3 miliar untuk pensertifikatan tanah itu. Jadi penyalahgunaan di situ. Nah, yang udah dikonfirmasi, dana dari 3 miliar itu 400 jutanya sudah dipakai. Untuk? Ya udah untuk biaya itu, untuk sertifikat tanah itu. Itu biaya yang dikeluarkan. Nah, kan 3 miliar. Sisanya kemana? Makanya disebut kasus dugaan korupsi. Karena sisanya nggak tahu nih kemana. Dan dia mau bersaksi. Ini terjadi di tahun 2010. Lama banget ya. Di tahun 2010 dan sekarang baru diusut tahun 2022. Ini beritanya Yang mananya yang baru diusut? Kan ada 2 kasus jadinya kan. Kasus korupsi sama kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan baru terjadi beberapa hari yang lalu. 4 hari yang lalu gitu atau 5 hari. Jadi karena kasus korupsinya mau diusut, dia mau bersaksi. Dia mau bersaksi, bersedia menjadi saksi. Sebelum dia bersaksi di persidangan, Tewas. Ditemukan tewas dan tewasnya mengenaskan. Karena dia dimutilasi dulu, terus motornya dibakar gitu lah. Ditemukan terbakar gitu, semua seluruh tubuhnya. Gitu. Kan mengerikan ya. Terus dia tuh dilaporkan hilang dulu sebelumnya. Dilaporkan hilang dan ditemukannya malah udah tidak bernyawa gitu. Sekarang udah fix itu jenazahnya kan udah dibakar ya. Tapi itu sudah fix di tes DNA-nya bahwa itu benar Iwan Budi Prasetya. Jenazahnya Iwan Budi Prasetya. Selanjutnya yang lagi happening lagi di Indonesia, Bjorka. Katanya meretas. Meretas di Indonesia. Kamu tahu masalahnya apa sih sebenarnya? Apa sih yang diretas sebenarnya si Bjorka? Telur ya. Katanya meretaskan telur. Menetas itu mah bukan meretas. Nggak tahu, kemarin tuh sempat heboh di Twitter ya si Bjorka itu kan dari si siapa? Yang satu lagi teh akunnya teh. Bjorkanism. Yang ngungkap si polisi teh. Mengungkap polisi. Ada akun Twitter juga. Aku nggak tahu, belum pernah. Ya intinya adalah ngebahas si Bjorka gitu. Jadi si Bjorka mau ngebocorin data pribadi presiden, terus yang terakhir berhasil Mahmud MD. Mahmud. Anjing. Ya Pak, itulah menteri ya. Iya Pak Menteri. Menko Polhukam. Nah, Pak Mahfud sendiri udah bilang bahwa memang betul terjadi kebocoran data, tapi data-data yang dibocorkan itu bukan data-data penting yang bersifat rahasia milik negara. Jadi secara nggak langsung Pak Mahfud bilang. Ini yang kemarin sempat heboh tuh. Dia ini kasus Munir. Pelaku pembunuhan Munir.
pelaku pembunuhan Munir. Ya sempat ramai. Jadi dalang siapa aja sih yang bersekongkol gitu, yang di Garudanya apanya gitu. Oh, nah itu juga belum dikonfirmasi Bjorka itu benar ya? Iya. Karena Bjorka ini domisilinya katanya di Warsawa, Polandia. Oh, tahu nggak sih? Terus dia tapi punya teman asal Indonesia. Nah temennya itu pengen jadi warga negara Indonesia. Padahal dia orang Indonesia, cuman karena waktu itu orang nggak ngerti ya waktu itu kenapa orang-orang luar nggak bisa balik lagi, orang yang kuliah di luar nggak bisa balik lagi ke Indonesia dan nggak bisa jadi warga negara Indonesia. Orang nggak ngerti masalah itu. Kayaknya zaman Pak Soeharto ya. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu, tapi orang pernah lihat ininya apa sih? Pernah lihat topiknya di YouTube gitu. Memang ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi belajar di Jerman gitu. Dia jadi warga negara Jerman sampai sekarang. Enak no. Nggak tahu ya, tapi bagi mereka mah dia pengen balik lagi ke Indonesia, pengen jadi warga negara Indonesia gitu. Cinta tanah air kali cinta ya. tanah air. Nah, sama teman Bjorka itu, si Bjorkanya bilang gini, itu si pria tua itu yang sudah merawat saya dari kecil, jadi udah meninggal tahun lalu. Teman yang dari Indonesia itu udah meninggal dari tahun lalu. Dia pengen, ya temannya itu, yang temannya dari Indonesia pengen memajukan Indonesia lewat teknologi. Terus udah banyak upaya kata Bjorka tuh untuk ngasih tahu Indonesia, dan orang ini tuh sebenarnya pengen ngelanjutin Habibie, udah pengen kayak Habibie-nya di Indonesia tuh gitu. Cuman dipersulit lah intinya kayak gitu. Dan karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan, saya milih cara ini, milih cara biar terekspos gitu sama pemerintah Indonesia. Nih kalian tuh cyber security-nya Jelek gitu. belum secure banget gitu, jelek banget gitu. Gitu. Aku bisa meretas keamanan negara loh. Aku bisa masuk ke Indonesia lewat banyak pintu, kata dia kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang dulu pernah nonton Conan nggak? Pernah. Nah, itu juga ini ramai. Menurut kamu nih. Ini teh apa sih liriknya? Ingin ku coba sekali lagi walau itu tak pasti. Nah, ini sama kayak si Bjorka. Sebenarnya Bjorka itu cuma mencoba aja dan nggak pasti hasilnya apa kan? Semua juga kayak gitu. Oh, sekarang akan ku coba sekali walaupun ku tak pasti, setelah kulalui penuh percaya diri saat sesuatu menjadi sebuah teka-teki akan tetap ku jalani untuk mengungkap misteri. Nah, sekarang misteri si ASN tadi. Kan sebenarnya nggak misteri-misteri amat gue. Iya nggak sih? Dia mau jadi saksi. Misteri lah. Berarti kan udah ada tersangka dong, tersangka korupsi. Iya, tapi kan tidak, maksudnya kalau secara apa ya, secara Formal, awam mungkin. secara awam. Mungkin kita akan mengaitkannya, oh pasti sih tersangka korupsinya nih, ya nggak sih? Iya, makanya saya bilang. Cuman kan maksudnya secara hukum kan nggak bisa gitu. Ya harus ada bukti yang valid. Maksudnya kan jadi misterinya kan, apakah benar, apakah emang ada orang yang dendam ke dia atau apa, kan nggak tahu. Yakin, tapi Ya, mana yakin itu pelakunya orang juga sih tersangka teroris, tersangka korupsi, kasus dugaan korupsi ya. Tersangkanya juga kan saya nggak tahu sebenarnya siapa. Iya. Ada tapi ada tersangkanya. Itu mah kan tahu. kecurigaan kita doang dan didasari sentimental juga. Karena korupsi gitu. Iya, emosi juga kan, bukan logika kan. Kalau hukum di persidangan kan harus logika, nggak bisa melibatkan perasaan. Betul. Tapi itu juga masuk logika nggak sih? Apa? Motif gitu. Kan polisi penyelidikan juga perlu motif. Nah, motifnya itu untuk menghilangkan saksi. Kan itu juga masuk akal. Iya, cuman kan posibilitasnya nggak satu itu doang. Bisa jadi emang ada psikopat yang sedang berkeliaran, kebetulan dia. Kebenaran ada dia nih, dia terus berkeliaran. emang ada yang dendam sama dia kan sampai dimutilasi gitu kan. Ya, jadi kayak dia punya utang bisa jadi ya. Jadi kayak terencana gitu. Bisa jadi sih semuanya. Kalau Maneh ada menjadi detektif seperti Conan, akan mencurigai kemana? Apa yang Maneh lakukan? Karena CCTV udah dikantongi, tapi katanya CCTV-nya itu ya CCTV dari dia pulang kerja itu yang terakhir. Tapi kan nggak ada tersangkanya. Setelah ya dan nggak mungkin juga tersangkanya yang langsung melakukan. Pasti ya analisa kita aja. Kalau misalnya Maneh mengerucut ke situ, ke korupsi gitu ya. Iya. Bisa jadi merintahin orang gitu. Cuman kan tetap dia dalang pembunuhannya. Dan yang paling beratnya kan pasti dia. Kalau ketahuan.
Iya. Kalau ketahuan pasti dia. Karena pernah dengar sih beberapa kasus kayak ada istri TNI yang ditembak, dia nyuruh pembunuh bayaran buat ngebunuh istrinya. TNI, anggota TNI ini serius ini ada. Terus anggota TNI-nya akhirnya bunuh diri, tahu nggak? Nggak tahu. Ini kejam sih, maksudnya karena cemburu buta, ya, karena cemburu buta si TNI ini, dia memerintahkan 4 orang pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya, pakai senjata api. Si senjata apinya ini diperintahkan untuk menembak ke kepalanya. Tapi ternyata pas udah waktu eksekusi, dia nggak nembak ke kepalanya, tapi ke perutnya, ke perut istrinya. Alasan si tersangka pembunuh bayaran itu adalah nggak tega karena itu di depan anaknya. Tapi bayangin ada ibu-ibu bawa anak di depan naik motor, ditembak. Si pelaku pembunuh bayaran itu tuh karena dia nggak punya masalah ya, karena dia mah Tidak melibatkan emosi. tidak melibatkan emosi, jadi masih punya peri kemanusiaan gitu, boy. Tidak kalap lah ya. Tidak kalap gitu. Dia diperintahkan untuk menembak di kepala supaya cepat mati gitu. Dia malah ke perut. Terselamatkan, alhamdulillahnya. Terselamatkan si istrinya itu. Cuman jadi ketahuan bahwa yang 4 ini udah ketangkap bahwa yang nyuruh ada suaminya. Suaminya itu buron dan ternyata ditemukan di rumah orang tuanya dalam keadaan tewas. Karena dia meracuni tubuhnya sendiri. Nah, ini kalau yang ini pelakunya sampai tega, gue. Pembunuh bayaran nih. Pelakunya tuh misalkan kan kayak kalau aku tersangka korupsi, kan pasti kalau aku membunuh saksi secara langsung, pasti orang-orang akan langsung curiga kan. Makanya bakal nyuruh orang. Tapi si orang ini si pembunuh bayaran ini serem sih ya. Sampai setega itu ngebunuh orang demi uang. Semiskin apa negara kita sampai ada orang yang berrela dikasih uang. Profesi mungkinnya itu mah, pilihan profesi. Jadi profesional gitu hubungannya ya? Ya maksudnya pembunuh bayaran gitu kan ya? Iya, jadi profesional. Jadi profesional dong. Jadi profesional gitu. Ya nggak bisa ngomongin kondisi negara sih, karena di mana-mana juga mungkin ada ya kasus kejahatan mah. Benar nggak sih? Dia butuh uang nggak? Semua orang butuh Semua uang. orang butuh uang. Mau yang ya? kaya mau yang miskin juga butuh uang. Orang miskin butuh uang. Orang kaya tetap butuh butuh uang. uang. Biar dibilang kaya. Enggak dong, enggak kesana dong. Iya tuh, tapi biar kebutuhannya lebih terpenuhi gitu. iya, jadi orang kaya juga butuh uang biar kaya gitu. Karena kalau nggak punya uang, ya nggak kaya gitu. Iya benar. Aku nggak termasuk kalangan atas gitu ya. Iya. Iya benar. Oke, semua manusia butuh uang nih. Oke. Tapi fitrahnya manusia itu mencintai sesama manusia. Nah, anggaplah kamu tumbuh di hutan bersama serigala. Kayak cerita-cerita. Terus ketemu manusia lain. Mana pasti waspada nggak? Waspada, tapi membunuh nggak kira-kira? Anjing susah Susah karena orang belum pernah ada di kondisi itu ya. Jadi iya betul. Karena kalau orang ada di posisi manusia, terus orang ketemu binatang, pasti orang belum tentu ngebunuh gitu. Nah, iya sekarang aja nih, kamu ketemu harimau di hutan. Insting kamu pasti waspada. Pasti. Tapi membunuh nggak? Kan nggak kabur. Kabur kan? Nah, itu dia fitrahnya manusia itu. Fitrah ya, maksudnya dari sananya diciptakan oleh Tuhan tuh mencintai sesama manusia. Kalau ngomongin ke agama. Nah, ini kebencian itu justru diajarkan, justru berkembang. Misalkan di suku pedalaman, si ketuanya bilang bahwa jangan sampai ada orang asing masuk ke wilayah kita karena mereka berbahaya. Maka otak mereka terdoktrin untuk membunuh. Karena mereka berbahaya dianggapnya. Justru kejahatan-kejahatan itu diajarkan. Fitrahnya manusia itu mencintai. Nah ini, kasus ini, si orang ini bukan membenci ya, dia nggak ada urusan. Kalau misalkan pembunuh bayaran ya, kita kan nggak tahu ya siapa pelakunya. Tapi kita mencoba jadi detektif Conan aja. Kalau misalkan pelakunya pembunuh bayaran, dia kan nggak punya masalah apa-apa. Main tembak-tembak aja. Main bakar-bakar aja gitu. Kenapa gitu, kira-kira?
memang nggak bisa nyalahin negara, tapi kan pasti motifnya si pembunuh bayaran itu pasti bayaran, pasti uang gitu. Menunjukkan sisi profesionalisme sih kalau kata saya. Pembunuh bayaran harus profesional. Ya iyalah. Iya benar, semua Kayak kan kalau kan orang nggak kebayang ya, karena orang nggak punya kenalan pembunuh bayaran gitu. Orang nggak pernah terlibat langsung. Kayak gini, kalau orang terlibat langsung sama marketing bank mungkin pernah maneh misalnya. Ya, oke. Ketika pembunuh bayaran, orang susah relate-nya. Aja. Marketing. Kalau misalkan Kalau pembunuh marketing, bayaran, orang relate-nya jadinya ke film. Karena in real life nggak pernah ketemu. iya benar gitu. Ya iya di film aja, di film. Kalau di aja. filmnya kan karena emang berdarah dingin teh kan, kayak nggak punya perasaan gitu. Pembunuh bayaran tuh. Jadi emang menunjukkan profesionalismenya dan juga mungkin menunjukkan kasta di jenjang karir mereka kali ya. Semakin banyak orang yang mereka bunuh semakin mahal, dan semakin tinggi jabatan orang yang mereka bunuh semakin mahal mungkin gitu ya. Dan semakin tidak terdeteksi juga semakin. Iya. Iya. Kan nggak ketangkep. Semakin nggak ketangkep, semakin mahal. Makin mahal. Cing. Ngeri ya. Tapi orang herannya, bukan heran sih. Tapi orang setuju bahwa itu profesional karena di real life-nya dia nggak main bunuh-bunuh. Kan orang pembunuh berdarah dingin nih. Misalkan bisa jadi kan kesel di jalan bunuh gitu. Bisa jadi gitu. Tapi dia enggak. Tapi dia enggak. Dia tuh harus ada uang dulu. Iya. Baru jalan. Iya. Ya kayak mana disuruh marketingin sesuatu kan nggak mau kalau nggak ada uangnya mah. Benar. Iya. Nggak tiba-tiba semata-mata orang jualan apa sama mana marketingin tiba-tiba secara gratis gitu kan, males mana juga. Jangan kan gratis, dibayar murah aja kan. Iya, Saya iya, tolak. sama gitu. Iya gitu benar. Berarti si pembunuh bayaran ini gimana ya? Beda dengan psikopat dong. Beda nggak sih? Psikopat mah untuk kepuasan diri sendiri. Jadi dia mah nggak butuh uang. Jadi kepuasan si pembunuh bayaran mah adalah profesional uang berarti. Kalau psikopat mah ya psycho. Tapi bisa jadi psikopat oge sih. Kebutuhan psikologis. Si pembunuh bayaran juga. Iya. Bisa iya ngebunuh juga, ya. orang tanpa ada. Kan sebenarnya gini. Si psikopat itu kan ada salah satu studi ya bahwa dia menganalisa pembunuh bayaran yang sudah ditangkap, pembunuh psikopat gitu kan. Kebanyakan dari mereka tuh nggak mengenal rasa takut, tidak bisa membaca ekspresi takut dari korbannya. Jadi ketika dia mau ngebunuh orang, si orangnya menunjukkan ekspresi ketakutan, dia tuh nggak mengenali ekspresi itu, ekspresi apa itu gitu. Oh, ada di otaknya berarti bermasalah. Iya. Kalau psikopat. Iya, makanya itu juga orang nggak kebayang kalau ini kan kasusnya dimutilasi terus dibakar gitu ya. Mana orang ngelihat, jadi ada kecelakaan ya. Jadi ada kan dulu di pabrik sepatu ya. Pabrik sepatu kan ada bolongan gitu buat tali sepatunya. Dibolongin sepatunya tuh. Kena jempolnya bolong jadinya. Itu aja Gitu. ngelihat itu teh, ngelihat yang nggak tembus jadinya, jadi setengah gitu. Jadi bulat kayak tali sepatu. Diponcing namanya teh. Ngelihat itu aja udah Pusing. gitu. Kalau saya Orang mah ngelihat lagi naik motor di jalan aja, terus ngelihat orang udah ditutupin koran di pinggir jalan aja, Ya. langsung pusing aja. Iya. Asli langsung pusing orang. Iya benar. Pusing gini gitu. Benar. Orang pernah lihat tuh di SMA Pasundan Bandung. Itu mah belum ditutupin karena baru. Jadi ketika orang melintas tuh baru terjadi kecelakaan. Jadi orang nggak lihat kecelakaannya ya, cuma baru terus keluar darah. Segitu aja udah gimana ya? Karena saya manusia gitu. Makanya orang gini ya. Dulu kan babe orang kan melihara ayam. Disembelih. Disembelihnya teh minta bantuan orang megangin. Ya. Orang nggak makan dagingnya. Karena kasihan. Iya. Karena Orang kamu lihat proses lihat selama hidupnya lihat kan. Terus kamu yang ngasih makan kayak gitu. Terus ternyata dimakan. Itu juga sama mengganggu, sangat mengganggu. Jadi dulu di Wonogiri kan emang hidupnya gitu ya. Jadi ayam tuh nggak kayak di Bandung gini, orang nggak beli gitu ke tukang itu, enggak, punya ayam ya tinggal ambil aja mau ayam potong gitu. Dan padahal itu teh ayam teh ya setiap pagi dikeluarin kandang, setiap sore dimasukin kandang, diliatin sama orang setiap hari, terus dimakan.
awalnya kayak gitu, tapi lama kelamaan karena terbiasa kali ya, jadi mau makan. Mungkin itu juga keterbiasaan. Iya bener ya. Karena kalau si dokter aja juga kan mereka kan ini mayat ya. Otopsi. Iya kayak Atau gitu, bedah yang otopsi mayat. gitu. Ah. Mungkin mereka juga pas awal mah pasti Jijik. Gimana yang ngeliatin organ tubuh orang itu? Iya bener. Atau enggak yang operasi gitu kan? Yang operasi dalam gitu. Iya. Atau enggak yang penyakit luka bakar misalnya kan? Spesialis luka bakar gitu. Sok ngelihat kulit orang kebakar gitu. Apalagi yang kecelakaan yang tubuh-tubuh gitu. Sok apa tidak ngeri ya? Oh, bungkus rokok juga. Bungkus rokok kan ada yang Iya. gitu. Terus Photoshop itu mah. tapi awalnya enggak. Oh iya. Lama kelamaan saya beli rokok terus. Jadi biasa. Mungkin karena kebiasaan. Karena juga. kebiasaan membunuh. Anjir, kebiasaan membunuh. Tapi kasus kayak gitu, gimana ya? Ngeri ya? Ngeri nggak sih ini? Perlu detektif Conan ini mah di Indonesia. Anjing detektif Conan. Gitu. Conan and the Conqueror Zero. Kan tetap ku jalani untuk mengungkap misteri. Oke, saya sih mengapresiasi kinerja polisi walaupun polisi lagi dilanda kasus yang tidak enak ya, kasus Verdi Sambo, tapi kan ada polisi yang berusaha mengungkap kasus ini. Jadi apresiasi buat polisi yang mengungkap kasus ini. Anjing tiba-tiba teh anjing random banget apa ada ini anjing. Iya bener kan? Ada polisi yang goblok gitu ya. Orang mah menganggap si Verdi Sambo dan kawanannya goblok gitu. Dia tidak bertanggung jawab atas profesinya. Bahkan dia tidak lebih profesional dari pembunuh bayaran ini. Jadi pembunuh bayaran ini lebih profesional loh daripada si Verdi Sambo yang dia mah emang profesional karir. dibayar. Karirnya di situ. Bunuh. Iya. Kamu kan karirnya di polisi. Iya. Tapi dia melakukan hal yang sebaliknya. Iya, betul. Nah, itu juga pembunuh bayaran juga jadi aneh ketika Kalau dia baik, kalau dia punya hati. Kalau dia tiba-tiba nggak ngebunuh gitu, Iya, disuruh aneh. ngebunuh nggak mau. Iya. Nah, ada lagi nih pihak polisi yang satu lagi yang pengen saya apresiasi itu polisi yang memang menjalankan tugasnya secara baik. Dia memang sesuai dengan fungsinya. Dia mengusut kasus ini kayak Polda Jateng, Kapolda Jateng dia mengusut kasus ini, semoga ketangkap pelakunya ya. Kayak gitu. Oh, kasus pembunuhan di Kasus pantai. pembunuhan ini di pantai. Mutilasi ini. Ya, lagi diusut. Terima kasih buat Pak polisi yang selalu. Iya, itu susah pasti ya dibakar. Iya, susah pasti. Nyari sidik jari orangnya. Betul. Pembunuhnya maksudnya. Tapi kan dari motif, mungkin polisi dari CCTV, dari motif mungkin dari situ mungkin bisa ketahuan. Mungkin ya. Tapi percaya sih saya mah. Saya percaya ada polisi yang goblok sama ada polisi yang pintar. Yang pintar-pintar ini kayak Pak Krisnamurti gitu. Saya sih percaya bakal. Yang dulunya pemain sinetron. Iya, betul. Krisnamukti itu Pak. Krisnamukti. Enggak, ini Krisnamurti. Kalau enggak juga kayak kalau ini mah tuh pasti kan penjara, kalau polisi semuanya nggak bener mah atuh kan penjara kosong menurut. Ya, saya yakin ada polisi yang masih punya hati nurani untuk mengungkap kasus ini. Udah, segitu aja. Oke, kalau gitu boleh. Terima kasih. Itu menurut kami tentang isu yang tadi dan kami ingin menjadi detektif Conan. Apa? Kogoro siapa sih nama itunya? Bapaknya si cewek Shirannya. Yang si detektif tololnya teh. Kogoro Mori. Ya lupa. Kogoro Mori gitu. Lupa Detektif Mori. Kogoro Mori ya kalau nggak salah. Shiran cantik ya. Sebenarnya kalau ada Bener Kogoro Mori aja. Iya ya. Shiran cantik banget itu. Kalau ada di dunia nyata ini. Pacarnya Hidungnya Shinichi. karena bisa dipakai buat ngurut jenggot kayak. Tajam banget. Oke, itu menurut kita. Oke. Gimana menurut kalian?